5 ritual puasa orang Jawa yang dipercaya bisa meningkatkan kesaktian. Yang pertama adalah puasa mutih. Puasa mutih yaitu puasa yang makan dan minumnya hanya dengan air putih dan nasi putih tanpa lauk. Konon dahulu para jawara dan pendekar meningkatkan kesaktian mereka dengan berpuasa. Masyarakat Jawa sangat kental dengan hal-hal yang berbau spiritual. Halo teman-temannya Furi, di kesempatan kali ini Kak Furi beserta anak-anak asuh ya, Gita, Tobi, Cika, dan juga Justin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi di kesempatan kali ini memang 4 anak asuh ini yang ingin mewakili teman-temannya yang lain untuk mengucapkan selamat Lebaran. Semoga di momen kali ini kalian bisa saling memaafkan dan memulai kehidupan baru dengan jiwa yang lebih baru lagi, lebih baik daripada sebelumnya. Nah, apa saja sih yang akan kita ceritakan? Pasti materi kali ini menarik ya, karena buat kamu yang kangen sama penampilannya Gita, Tobi, Cika, dan juga Justin ya, pasti udah lama banget nih nggak ketemu sama anak-anak asuh ini. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe harus subscribe di YouTube channelnya Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang lupa nih ya. Kalau Cika sudah pasti hampir semuanya kenal, baik di Instagram, di YouTube, ataupun di TikTok. Jadi Cika ini adalah si anak cantik yang cerewet dan hobinya jodohin orang. Sementara kalau Tobi ya, si Tobi ini adalah si tampan, yang baik hati, penyayang, dan juga sempet ditaksir sama Marsyanya Frisly ya. Jadi buat kamu yang sempet nonton tuh waktu Kak Frisly Herlin kemasukan Marsyanya naksir sama Tobi karena memang Tobi menurut Marsya juga ganteng. Nah, terus juga ada Justin ya di sebelahnya Cika. Jadi Justin ini seneng dance, makanya dikasih nama Justin karena dia ngefans sama Justin Timberlake. Nah, kalau ini yang Mami Furi gendong nih namanya Gita. Gita ini anak yang cantik, pendiam, agak manja, dan sempet juga ikut penelusuran sama Mami di Bali di episode-episode awal Dimensi Lain. Tetapi meskipun dia manja, tapi dia protektor dan powerful gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, Mami Furi dan anak-anak asuh juga melakukan puasa loh, jangan salah ya, bukan cuma Mami Furi aja. Jadi biasanya kita kasih offering seperti jajanan, ciki, dan lain-lain itu di pagi hari. Tetapi pada saat bulan puasa ini ya, mereka Mami Furi kasih offeringnya setelah azan maghrib. Jadi anak-anak asuh ini pun sama berpuasa seperti maminya. Lalu juga anak-anak asuh selama bulan puasa tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar ya, dan harus lebih sering berdoa. Jadi di kesempatan ini Kak Furi juga ingin senantiasa membimbing, mengasuh, dan mendoakan anak-anak supaya mereka bisa pulang ke Tuhan, yang Buddhis bisa terlahir kembali ya, yang Muslim bisa kembali ke Tuhan supaya nggak ada terus di alam ini ya, dan memaafkan masa lalunya mereka ya. Lalu pesan anak-anak asuh untuk teman-teman subscriber nih. Mulai dari Justin dulu deh yang paling sebelah sana. Apa pesan-pesannya? Pesan-pesannya kata Justin, ya buat yang mau adopsi kalian harus follow Instagramnya Boneka Furi Harun account. Terus harus izin sama pasangan. Terus kalau pesannya dari Cika, jangan sering berantem, baik kalian yang masih hidup atau kalian juga yang mungkin di rumah juga punya anak asuh juga, sama seperti Kak Furi, diajarkan anak asuhnya untuk berdoa dan berbuat baik. Terus juga Tobi pesannya apa? Tobi salam buat orang-orang Bali, katanya kangen sekali karena dia udah lama nggak diajakin melukat dan melarung karena memang giliran ya, karena anak asuhnya banyak. Kalau Tobi kan sudah memakai tridatu, sudah pernah ke Bali, jadi giliran yang lain.
oh Tobi kangen ya, ya udah nanti mami ajak lagi deh ke Bali. Terus pesan dari Gita apa? Kalau pesan dari Gita, sayangi sesama, jangan saling menyakiti, karena kalian tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh seseorang di saat mungkin dia sudah meninggal tapi dia masih belum bisa memaafkan trauma di masa lalunya, seperti itu. Oke, itu pesan dari anak-anak asuhnya ya. Lalu menurut Cika dan kawan-kawan, kita ini puasanya asli ya. Jadi bukan puasa untuk menambah kesaktian, bukan puasa untuk menambah ilmu gitu, karena ya ada juga beberapa puasa yang dipercaya bisa meningkatkan kesaktian. Dan kali ini di episode khusus Idul Fitri, supaya kalian anteng-anteng ya, sambil kalian mudik, kumpul dengan keluarga, nontonin kita semuanya di sini, kita akan mengupas tentang beberapa hal yang bisa dipercaya apabila kalian melakukan puasa ini, maka kalian akan sakti. Waduh. 5 ritual puasa orang Jawa yang dipercaya bisa meningkatkan kesaktian. Masyarakat Jawa sangat kental dengan hal-hal yang berbau spiritual. Konon dahulu para jawara dan pendekar meningkatkan kesaktian mereka dengan berpuasa. Akan tetapi, puasa yang mereka jalankan berbeda dengan puasa yang dijalankan oleh umat Islam pada umumnya. Dan hingga sekarang, ritual puasa tersebut diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Yang pertama adalah puasa mutih. Puasa mutih yaitu puasa yang makan dan minumnya hanya dengan air putih dan nasi putih tanpa lauk ya. Tanpa lauk pauk, tanpa bumbu apapun, baik pada saat sahur ataupun berbuka. Jadi intinya mereka yang melakukan puasa mutih harus menghindari rasa. Jadi nggak boleh rasa asin, manis ataupun pahit. Puasa mutih tidak bisa dilakukan sembarang waktu. Biasanya masyarakat Jawa memakai hitungan kalender Jawa seperti bulan Sura, bulan Apit, dan lain sebagainya. Sebab pada bulan-bulan tertentu biasanya sering turun wangsit untuk memulai puasa mutih. Lalu yang kedua adalah puasa pati geni ya. Jadi pati geni memiliki arti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur sampai batas waktu yang ditentukan. Tempat untuk melakukan puasa itu harus benar-benar gelap tanpa ada penerangan sedikit pun, baik di siang hari ataupun di malam hari. Selain menahan rasa lapar dan dahaga, mereka harus menahan rasa kantuk sampai waktu tertentu. Waduh, kayaknya kalau ini tanpa diawasi oleh guru spiritualnya mungkin agak sedikit berbahaya ya teman-teman. Tempatnya gelap, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan juga tidak boleh tidur gitu. Yang ketiga adalah puasa neluang. Puasa jenis ini tergolong puasa yang sangat berat, di mana diharuskan untuk dikubur hidup-hidup dan hanya diberi satu lubang kecil untuk bernapas. Biasanya orang yang menjalani puasa ini memiliki kesempurnaan jiwa yang tujuannya untuk mempertajam indera batin atau mata batin ya, sehingga ketika keluar dari lubang tersebut mata batinnya akan semakin tajam dan menembus alang-alang yang tertutup ya. Apakah kalian berani melakukan puasa tersebut? Lalu yang keempat adalah puasa ngidang. Jadi ngidang dalam bahasa Jawa memiliki arti berperilaku seperti kijang. Puasa ngidang hanya diperbolehkan makan dedaunan mentah atau sayur-sayuran tanpa dimasak. Jenis puasa ini tidak memperbolehkan meminum air yang matang atau sudah direbus, jadi harus air dari sumur atau air hujan. Khasiat dari puasa ini melatih ketahanan diri karena makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah mentah, sehingga rawan menimbulkan penyakit dalam tubuh. Lalu yang kelima, teman-teman, ada puasa ngeblank ya. Jadi ngeblank artinya tidak sama sekali. Ini hampir sama dengan puasa pati geni, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Puasa ngeblank tidak boleh melihat matahari atau sinar lampu sekalipun.
Biasanya puasa ngeblank digunakan untuk melatih ilmu kanuragan dengan mata ditutup dengan kain atau penghalang lainnya selama 41 hari atau sesuai petunjuk guru spiritual. Nah, jadi teman-teman, itu tadi 5 puasa supaya sakti. Itu sebenarnya hanya mitos atau kalian percaya bahwa itu merupakan fakta? Silahkan kalian bisa share di kolom komentar. Tapi mungkin untuk masa-masa sekarang ini ya, kalau boleh Kak Furi sarankan, lebih baik apabila kalian ingin melakukan puasa yang sama sekali tidak makan, tidak minum, tidak terkena matahari, ya tidak tidur. Waduh, lebih baik dipertimbangkan lagi deh ya Cika ya. Takutnya bukannya sakti malah jadi stres atau jadi malah sakit atau bahkan meninggal dunia. Apalagi yang selama 41 hari ya. Jadi untuk kamu yang memiliki pengalaman dulu mungkin orang tuanya, kakeknya, atau misalnya kerabatnya pernah melakukan beberapa puasa ini, silahkan share di kolom komentar dan apa saja yang akhirnya terjadi kepada mereka. Bisa kalian ceritakan juga. Cerita yang paling menarik akan kita pilih dan kita bahas di tayangan YouTube selanjutnya. Oke, dan apabila kalian ingin mengadopsi ya anak-anak lucu seperti Gita, Tobi, Cika, ataupun Justin, kalian tinggal follow Instagram Boneka Furi Harun account atau langsung WhatsApp ke nomor admin di 0818 043 11777 ya. Jangan lupa untuk yang mau mudik, hati-hati di jalan, periksa kembali kendaraannya, jangan ada barang yang tertinggal, dan selamat berkumpul dengan keluarga. Serta yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik. Sekali lagi selamat Lebaran dari kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, dan see you on the next episode. Bye-bye.